Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para jamaah, bapak dan ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah sholat duhur Masjid As-Salam, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yarhamukumullah. Alhamdulillah atas rahmat, karunia, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah sholat duhur di masjid yang mulia ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum dimulai, mari kita membaca suratul Fatihah, kembali mendoakan teman-teman kita, saudara kita yang wafat di dalam suasana musibah di Medan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mudah-mudahan yang wafat diterima Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang paling indah di sisinya. Yang ditinggalkan mudah-mudahan tetap sabar dengan musibah yang sedang dialaminya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alna wa iyyahum minas sabirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, materi yang akan disampaikan pada siang hari ini terkait dengan a'dzarun takhtaliful ma'mumu 'anil imam. Beberapa yang ditolerir seorang makmum ketinggalan dengan imamnya. Prinsipnya memang tidak boleh ketinggalan dalam gerakannya, dalam bacaannya begitu. Tetapi bersama-sama gerakannya bareng juga makruh. Jadi memang bareng sama dengan imam makruh, ketinggalan juga tidak boleh kecuali dalam 9 macam nanti, dalam 9 keadaan. Lalu bebarengan juga makruh. Bareng tidak diperkenankan karena makruh. Ketinggalan juga tidak diperbolehkan kecuali ada alasan. Nah, alasannya itu 9 nanti kita lihat. Lalu yang haram mendahului. Sampai Kanjeng Rasulullah dulu pernah mengatakan sangat dicela orang yang makmum yang mendahului imam. Ya. Sampai beliau mengatakan, maukah kepala kalian diganti dengan kepala khimar? Artinya tidak layak sama sekali kalau mendahului imam. Kapan kita boleh terlambat? Dalam suasana apa makmum ditolerir untuk boleh terlambat dengan imamnya? 9 keadaannya. Ini sampai dibuatkan sebuah senandung oleh seorang ahli syair tentunya ya di dalam bahasa Arab. Senandungnya itu begini: in syi'ta dhabtan lilladzi syar'an udir hatta lahu thalathun arkan ikhthufir man fi qira'atin li'adzhi bati aw syakahal qara wa man laha nasi wadif muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktatin tidorihi hasol man nama fi tasahudin awih talat alaihi takbirul imami mandobat kadalladhi yukamilut tasyahuda ba'da imamin qad qama anhu qasida wal khufu fi awakhiril masaili muhaqqiqun
fala takun bidahili. Ini kaidah ini biasanya di pesantren-pesantren dihafalkan. Tapi kalau kita sih nggak perlu menghafalkan. Ini menghafalkannya artinya saja. Yang pertama, orang yang memang alaminya itu lelet bacaannya. Jadi kalau makmum memang bacaannya lelet sementara imamnya agak cepat, ya ketinggalan dimaklumi gitu. Dimaklumi ketinggalan itu. Tetapi tetap harus mengejar. Kalau tidak ketinggalan sampai beberapa, dikatakan sampai 4 rukun yang tertinggal, maka habis status jamaahnya, karena berarti dia tidak cocok berjamaah. Lalu yang kedua adalah syakka hal qoro'ah. Seseorang itu apakah ragu dia, orang ragu. Saking melengnya sholat, kadang-kadang kita sudah baca Fatihah atau belum. Nah, kalau ragu baca Fatihah sementara imam sudah mau ruku, wajib dibaca itu. Ya wajib dibaca supaya apa? Supaya betul-betul membaca Fatihah. Karena dalam satu keterangan Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat tidak membaca Fatihah gitu. Itu kalau ragu, segera hilangkan ragu itu dengan cara menyusuli Fatihahnya. Lalu yang ketiga adalah waman laha nasiyah ay nasiyah qiraatal Fatihah. Orang yang betul-betul lupa tidak membaca Fatihah. Jadi lupa, ingat-ingatnya di ujung, misalnya begitu. Imam sudah mau ruku, itu seandainya kemudian dia mau membaca Fatihah, makmum mau membaca Fatihah dalam rangka supaya sempurna, lalu terpaksa ketinggalan sedikit gitu terhadap imamnya, itu termasuk yang dimaklumi, ditolerir. Para jamaah, itu yang ketiga. Ada 9. Yang keempat adalah idza kana muwafiqan lil imam wastaghala bisunnatin kadu'a istiftah farokal imam. Jadi orang masbuk tidak tahu persis kapan imam ruku karena sholatnya sholat ya mungkin sholat malam, sholat maghrib, isya dan subuh gitu, tetapi untuk maghrib rakaat ketiga, untuk isya rakaat ketiga dan keempat gitu ya. Kalau subuh tidak. Jadi misalnya ragu, misalnya imam sudah tidak keras membacanya, lalu makmum masuk memulai sholatnya, malah dia sibuk dengan membaca doa iftitah. Ini dimaklumi seandainya memang dia kurang mengerti. Jadi yang bagus, yang tepat, orang makmum yang terlambat tidak perlu membaca yang sunah-sunah itu. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah dan seterusnya. Tetapi kalau dia memang belum paham lalu dia baca iftitah, ya Allah akbar kabir, Allahumma baini atau doa yang lain, lalu baru Fatihah dan belum selesai, saking kepinginnya Fatihahnya selesai sampai terlambat, ini termasuk dimaklumi. Jadi artinya kalau memang belum paham lalu dia membaca doa-doa iftitah padahal waktunya tidak cukup untuk mengejar Fatihah, itu termasuk dimaklumi. Lalu ada yang kelima adalah idan tadoro saktatul imam liyaqra'a huwa surat al-Fatihah farokal imam walam yutamakkan al-ma'mum min qiraatil Fatihah. Jadi dia menunggu imam diam. Padahal ternyata diamnya imam itu memang sudah selesai baca. Dia segera membaca Fatihah. Ternyata imam ruku. Lah dalam kondisi begitu, makmum yang mengejar waktu, memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan Fatihah itu akhirnya terlambat, termasuk dimaklumi. Jadi ini maklum-maklum yang difahamkan atau yang difahami, ini antara lain seperti itu. Yang kelima, jadi memang agak detail dalam ilmu fikih ya. Insya Allah dengan memahami ini kita akan semakin berkualitas cara melaksanakan teknis-teknis sholat berjamaah.
Lalu ada keterangan bahwa wa fi hadil halat al khamsah al mutaqaddimah yu'adzaru fihal ma'mum ila thalathati arkan. Jadi ditolerir sampai seandainya ketinggalan 3 rukun itu masih oke, masih nggak apa-apa. Kalau memang alasannya seperti yang di awal tadi. Ya karena lupa, karena ragu, karena lelet bacaannya, termasuk karena dia membaca istiftah dulu padahal mestinya langsung Fatihah dan seterusnya. Ini bagian dari yang bisa dimengerti, dimaklumi mengenai keterlambatan makmum dari imamnya. Lalu yang keenam, ini memang agak jarang tapi kemungkinan terjadi. Idza namal makmumu fit tasyahudil awwali. Saking capeknya sholat pada tasyahud pertama, pada tahiyat awal, itu malah lelap tidur. Jadi lagi sholat tahiyat kedua, rakaat kedua, dia tahiyat awal sebagai makmum, imamnya sudah naik, ketiduran dia. Ya, lalu naiknya nyusul, padahal imam hampir mau rukuk lagi. Itu juga dianggap dimaklumi, walaupun jarang. Ya kasus ini jarang. Kalau saking melengnya atau memang betul-betul dia letih dan akhirnya tertidur, itu dimaklumi. Ya, seandainya kemudian dia terlambat naiknya dan berdiri membaca Fatihah nggak selesai dan seterusnya. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, alasan boleh atau boleh terlambat dengan gerakan imam, idza talatu alaihi takbiratul imam ka'ama aw kana fi dzulmatin. Jadi ini ada satu kasus yang pengalaman, tepatnya Al-Fakir punya teman, seorang profesor yang kebetulan diuji oleh Allah, seorang profesor yang mengajar di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Belakangan ya sebelum menjadi profesor, sebelum menjadi guru besar, kena penyakit glukoma atau apa begitu yang akhirnya tidak melihat. Secara fisik masih sehat karena umurnya masih hanya selisih 1 tahun dengan saya. Profesor Alimin Misra, saya sebut namanya karena beliau walaupun kemudian diuji oleh Allah dengan tidak melihat, justru kesempatan itu digunakan untuk menghafal Al-Quran. Jadi dalam suasana ujian Allah itulah beliau menghafal Al-Quran, lalu berniat untuk menulis buku fikih difabel, fikih khusus bagi orang yang mengalami ujian tunanetra ini. Karena ada pengalaman, beliau ini bermakmum dengan seorang imam yang kebiasaan membaca takbiratul intiqalnya panjang. Mestinya takbiratul intiqal, takbir perpindahan antara satu rukun dengan rukun fi'li yang lain, misalnya mau sujud membaca Allahu Akbar, mau berdiri dari tahiyat membaca Allahu Akbar dan seterusnya, itu biasanya imam akan menyesuaikan. Kalau gerakannya panjang, misalnya dari sujud menuju ke atas, itu biasanya bacaannya agak panjang. Allahu Akbar, panjang lohnya itu. Lah, imam ini kebetulan membacanya Allah selalu panjang. Baik gerakan mau ruku atau mau sujud, mau bangun dari sujud, mau ruku kembali itu panjang-panjang semua. Akibatnya apa? Ini kebetulan profesor yang kebetulan tidak melihat itu karena memang tidak melihat. Jadi takbir terakhir untuk rakaat terakhir sholat asar ketika itu katanya, takbir terakhirnya imam membaca panjang, Allahu Akbar begitu. Lalu karena dia nggak melihat, yang tunanetra ini langsung berdiri menuju rakaat keempat, padahal mestinya duduk untuk tahiyat akhir. Tidak mengerti karena nggak lihat ya. Akhirnya lama-lama kok nggak takbir imamnya. Lalu sang profesor ini agak bergerak-gerak, kok nggak ada yang di sebelahnya, karena ternyata yang sebelahnya duduk untuk tahiyat akhir. Lah mestinya memang untuk takbir yang tidak gerakan yang bukan
panjang, misalnya menuju tahiyat akhir ya cukup Allahu Akbar. Untuk sujud Allahu Akbar. Tapi kalau untuk naik berdiri memang harus panjang supaya tidak mengecoh makmum yang tidak melihat. Jadi betapa kagetnya sang profesor ini, kenapa? Karena yang dibaca imam berikutnya bukannya takbir, tetapi assalamualaikum warahmatullahi, ternyata salam. Mestinya dia pantesan ya geser-geser kok nggak ada yang nyenggol gitu sebelah kiri kanannya. Karena apa? Yang lain pada duduk. Lah itulah, maka ini perlu fikih difabel, fikih khusus bagi yang tidak melihat itu antara. Lah seandainya ada ketinggalan maka dimaklumi. Cuman profesor tadi bingung, ini langsung bagaimana ini sholat yang kelebihan rakaat. Lah akhirnya dia ya membatalkan lalu mengulang, padahal sebetulnya tidak perlu membatalkan, tapi dia ikut salam ya selesai. Hanya emang lupa terakhirnya mestinya duduk, dia malah berdiri. Kenapa? Karena nggak lihat. Nah, ini bagian dari yang penting untuk dikemukakan, dan akhirnya perlu ada fikih difabel, fikih khusus bagi orang yang tunanetra seperti ini. Supaya apa? Supaya imam membedakan kapan takbir untuk berdiri, kapan takbir untuk sujud, untuk ruku, untuk bangun dari sujud dan seterusnya, termasuk untuk tahiyat akhir. Yang ke-8 adalah idza jalasa fit tasyahudi yukammilu ba'da an qamal imamu anhu. Jadi karena memang terlambat, imam sudah berdiri, lalu dia tahiyatnya tadi ketinggalan karena tertidur gitu, sementara dia memang mau menyempurnakan di penghujung hingga mau berdiri dia dia bangun gitu. Ini bagian dari yang penting. Dan yang terakhir adalah man nasyal qudwata walam yatadzakkar illa wal imamu sajidun. Lupa posisinya sebagai makmum, lupa kalau ternyata dia punya imam yang harus diikuti. Nah, kalau